Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Askep Luka Bakar dengan dosen pengampu Ibu Suci Hasanah Askep Nurse MKAP yang beranggotakan. Yang pertama ada Dwin Amanda, kemudian saya sendiri, Diska Tunda Kedistira, kemudian Diva Adiwardana, kemudian Irma Resti, kemudian Irwan Enumbi, kemudian Estu Ifadilah, dan yang terakhir Fahmi Dafatiah. Langsung ke materi. Latar belakang, luka bakar adalah cedera pada jaringan tubuh yang disebabkan oleh panas, bahan kimia, arus listrik, atau radiasi. Efek yang ditimbulkan dipengaruhi oleh suhu bahan yang terbakar, lamanya waktu kontak, dan jenis jaringan yang terluka. Meskipun data akurat mengenai jumlah warga Kanada yang terbakar setiap tahun masih kurang, terdapat konsistensi antara dua sumber data yang ada. Selanjutnya, anatomi, histologi, dan fisiologi kulit. Kulit terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis terdiri dari 5 lapisan: stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Dermis merupakan lapisan kulit di bawah epidermis yang merupakan jaringan ikat. Terdapat dua stratum, yaitu stratum papillare dan stratum reticulare. Lapisan di bawah dermis adalah epidermis yang terdiri dari Kemudian, definisi luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan jaringan permukaan tubuh disebabkan oleh panas pada suhu tinggi yang menimbulkan reaksi pada seluruh tubuh sistem metabolisme. Luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas, arus listrik, bahan kimia, dan petir yang mengenai mukosa dan jaringan yang lebih dalam. Luka bakar luka bakar grade 1, luka bakar superficial, epidermal brum, kulit tampak kemerahan, sedikit edema, dan terasa nyeri. Hari keempat akan terasa deskumasi peling. B. Luka bakar grade 2, superficial dermis. partial thickness, meliputi lapisan epidermis dan atas dari dermis, kulit tampak kemerahan, demam dan rasa nyeri lebih berat daripada luka bakar grade 1, ditandai dengan bula yang muncul beberapa jam setelah terkena luka. Bila bula disingkirkan, akan terlihat luka berwarna merah, muda yang basah, luka sangat sensitif, dan akan menjadi lebih pucat bila terkena tekanan, akan sembuh dengan sendirinya dalam 3 minggu. Bila tidak terkena infeksi, tapi warna kulit tidak akan sama seperti sebelumnya. Dua di partial thickness, luka bakar ini meliputi epidermis dan lapisan dalam dari dermis, sekali juga dengan bula. Permukaan luka bercat merah, muda, dan putih karena variasi dan vaskularisasi pembuluh darah. Bagian yang putih hanya sedikit, pembuluh darah yang merah muda mempunyai beberapa aliran darah. Luka akan sembuh dalam perkiraan 3-9 minggu. Yang nomor 3 ada luka bakar grade 3, mengenai seluruh lapisan kulit dan terjadi kerusakan yang permanen. Gejala kulit yang kering, tidak terlalu terasa sakit. Kedua, jenis-jenis luka bakar, yang pertama ada luka bakar termal. Luka bakar termal disebabkan oleh api, percikan api, luka bakar melepuh atau kontak dengan
benda panas, luka bakar ini merupakan jenis luka bakar yang paling umum. Yang kedua adalah luka bakar kimia. Luka bakar kimia merupakan hasil kontak dengan asam basa dan senyawa organik. Asam ditemukan di rumah di tempat kerja termasuk asam klorida, oksalat, dan hidroklorida. Yang ketiga ada asap dan cedera akibat inhalasi. Asap dan cedera akibat menghirup bahan kimia berbahaya atau udara panas yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan saluran pernapasan. Untungnya didinginkan hingga mencapai suhu tubuh sebelum mereka mencapai jaringan paru-paru. Selanjutnya, kedalaman luka bakar. Kedalaman luka bakar, cedera bakar melibatkan kerusakan sistem integumen. Kulit terbagi menjadi 3 lapisan, epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Kulit ari atau lapisan luar kulit non-vaskular kira-kira setebal selembar kain kertas. Kertas terdiri dari banyak lapisan benda mati yang memberikan lapisan pelindung pada kulit. Elektrolit membantu mengatur suhu tubuh dan agen di lingkungan luar yang dapat melukai tubuh. Luka bakar dengan ketebalan parsial memiliki tingkat cedera kulit epidermis dan dermal yang bervariasi dengan beberapa elemen kulit tetap dapat diregenerasi. Selanjutnya, luas luka bakar. Dua panduan yang umum digunakan untuk menentukan TPSA yang terkena atau luasnya luka bakar adalah bagan Ludt-Browder dewasa dan bagan aturan 9 orang dewasa. Luka Luka bakar derajat pertama yang setara dengan luka bakar akibat sinar matahari tidak termasuk saat luka bakar TPSA dihitung. Bagan Ludt-Browder dianggap lebih akurat karena usia pasien yang proporsional dengan ukuran area tubuh relatif diperhitungkan. Aturan 9 yang mudah diingat dianggap memadai untuk penilaian awal pasien dewasa dengan luka bakar. Untuk luka bakar yang tidak teratur dan berbentuk ganjil, ukuran tangan pasien termasuk jari-jari kira-kira 1% TPSA. Alat tambahan lainnya adalah sakit burn, diagram, alat gratis berbasis internet yang tersedia untuk memperkirakan TPSA yang terbakar. Lokasi luka bakar. Tingkat keparahan luka bakar berhubungan dengan lokasi luka bakar, luka bakar pada wajah dan leher, serta luka bakar melingkar pada badan atau punggung dapat mengakibatkan obstruksi mekanis sekunder akibat endema dan pembentukan jaringan mati yang menyerupai kulit ekskar. Keduanya dapat menghambat fungsi pernapasan. Cedera ini juga dapat mencakup kemungkinan cedera inhalasi dan kerusakan mukosa pernapasan. Fase darurat, fase darurat, fase darurat resusitasi adalah periode waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang segera terjadi dan mengancam jiwa dari luka bakar Thompson diintroduksi Tom TKK 2012. Fase ini biasanya berlangsung hingga 72 jam sejak terjadinya luka bakar. Kekhawatiran utama adalah timbulnya shock, hipovolemik, dan pembentukan endema. Fase berakhir ketika mobilisasi cairan dan diuresis dimulai. Selanjutnya ada perubahan patofisiologi. Keluar sebagai perpindahan besar-besaran cairan dari pembuluh darah akibat peningkatan permeabilitas kapiler dan dapat dimulai sedini 20 menit setelah luka bakar. Ketika dinding kapiler menjadi lebih permeabel, air, natrium, dan kemudian protein plasma, terutama albumin, berpindah ke ruang interstisal dan jaringan lain di sekitarnya. Tekanan osmotik koloid menurun seiring dengan hilangnya protein secara progresif dan ruang vaskular.
Manifestasi klinis. Pasien dengan luka bakar kemungkinan besar akan mengalami syok akibat hipovolemik. Dalam banyak kasus, area dengan ketebalan penuh dan ketebalan parsial dalam, luka bakar awalnya bersifat anestesik karena ujung saraf telah dihancurkan. Luka bakar dengan ketebalan parsial superficial hingga sedang terasa nyeri. Melepuh berisi cairan protein dapat terjadi pada luka bakar sebagian. Cairan sebenarnya tidak hilang dari tubuh, melainkan diasingkan di ruang interstitium dan ruang ketiga. Selanjutnya, komplikasi. Tiga sistem organ utama yang paling rentan terhadap komplikasi selama fase darurat luka bakar adalah sistem kardiovaskuler, pernafasan, dan saluran kemih. Perawatan luka bakar, pembersihan dan debridemen yang lembut dengan menggunakan gunting dan forceps dilakukan pada pancuran kereta, pancuran biasa atau tempat tidur atau tandu pasien. Debridemen bedah ekstensif dilakukan di ruang operasi. Selama debridemen, kulit nekrotik dikeluarkan dari luka untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Pelepasan espatotomi dan fasiotomi dapat dilakukan pada fase darurat. Biasanya di unit luka bakar oleh dokter luka bakar, pasien merasa perawatan luka awal sangat menuntut secara fisik dan psikologis. Untuk pathway-nya, yaitu yang pertama, luka bakar menjadi traumatik jaringan, kemudian menjadi terputusnya kontinuitas jaringan, menjadi kerusakan saraf parifer, kemudian menjadi stimulasi neurotransmitter, histamin, prostaglandin, dan bradikinin yang menjadi diagnosis keperawatan nyeri akut. Kemudian kerusakan integritas kulit menjadi lapisan epidermis terbuka, invasi bakteri menjadi pelepasan toksik bakteri yang menjadi diagnosis keperawatan risiko infeksi. Kemudian menjadi kemerahan, menjadi mengiritasi kulit, dan menjadi diagnosis keperawatan gangguan integritas kulit. Diagnosis keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan dan cedera fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 minggu, diharapkan tingkatan nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun. Intervensinya, manajemen nyeri, identifikasi lokasi, karakter, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi nyeri skala, identifikasi rasa nyeri, faktor memperberat, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Kemudian, risiko infeksi berhubungan dengan peningkatan paparan organisme patogen lingkungan, menurun dengan kriteria hasil, kemerahan menurun, nyeri menurun, kontak menurun. Intervensinya menjadi pencegahan infeksi. Yang pertama, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik dengan perawatan kulit pada area luka. Tahankan teknik aseptik pada pasien yang berisiko tinggi. Jelaskan tanda dan gejala infeksi, kemudian kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. Yang terakhir yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor elektris. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan
bisa menurun dengan kriteria hasil, nyeri menurun, kemerahan menurun, dengan intervensi perawatan luka bakar, yaitu identifikasi penyebab luka bakar, monitor kondisi luka bakar, gunakan aseptik merawat luka teknik dengan benar, bersihkan luka dengan cairan steril, dan ACL, antiseptik cairan, kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.